Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 rumah warga di wilayah Talang Putri, Palembang ludes dilalap si jago merah. Geger, seorang sopir truk di Muara Enim ditemukan tewas dalam kondisi tangan terikat dan mulut disumpal kain. Tak habis pikir, seorang ayah di Kabupaten Pali memperkosa anak tirinya yang masih remaja sebanyak 5 kali. Seorang pria di Kabupaten Pali memperkosa anak tirinya yang masih remaja. Terungkap pelaku melakukan aksi pemerkosaan ini sebanyak 5 kali. Tersangka berinisial MY ditangkap polisi karena memperkosa anak tirinya yang masih berusia 12 tahun. Aksi pelaku dilakukan sebanyak 5 kali saat sang istri sedang tidak di rumah. Perbuatan asusila ini terungkap setelah ibu kandung korban curiga dengan perubahan sikap yang terjadi pada anaknya. Adapun modus yang dilakukan tersangka adalah mengajak korban ke kebun dan mengiming-iming hadiah. Namun, sesampai di kebun, korban dipaksa melayani nafsu sang ayah tiri. Korban tidak dapat berbuat banyak karena tersangka mengancam akan menceraikan dan membunuh ibu kandung korban bila menolak ajakannya. Jadi modusnya mereka ini diajak ke kebun, terus diiming-imingi akan diberi hadiah. Itu modusnya. Untuk pas ketahuan bagaimana? Jadi anak ini murung, terus diketahui ibu korban. Setelah diketahui ibu korban, terus ibu korban bertanya. Setelah itu ibu korban langsung melaporkan ke Polres. Ada. Jadi setelah pelaku melakukan persetubuhan, korban diancam apabila melaporkan ibunya akan diceraikan dan ibunya akan dibunuh. Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk hasil visum dan pakaian korban saat kejadian. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali. Jajaran Polsek Mesuji meringkus 2 pelaku pencurian tandan buah segar kelapa sawit di sebuah perusahaan perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mirisnya kedua pelaku merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Atas perbuatan keduanya, pihak perusahaan menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Supriyono dan Budi Hartono terpaksa ditangkap petugas Polsek Mesuji karena diduga mencuri tandan buah segar kelapa sawit di sebuah perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kedua tersangka nekat mencuri di perusahaannya sendiri dengan modus memetik buah sawit dari pokok pohon, lalu menyembunyikannya di antara dahan kering. Setelah buah lepas dari tandan, pelaku kemudian membawa buah sawit untuk diolah. Terungkapnya kasus ini setelah polisi mendapatkan laporan dari perusahaan tempat tersangka melakukan pencurian. Polisi yang melakukan penyelidikan lalu menangkap kedua tersangka. Atas ulah keduanya, pihak perusahaan menderita kerugian hingga 85 juta rupiah. Memberikan perintah untuk mengambil buah yang berada di pokok batang, kemudian buah tersebut dipanen, disembunyikan di pelepah-pelepah yang kering. Setelah tandan buah tersebut buahnya rontok, kemudian buah-buah tersebut dibawa pulang untuk diproses sendiri. Karena sudah berhasil mengungkapkan masalah yang terjadi di internal kami. Kemudian juga mungkin untuk kedepannya teman-teman yang lain semoga tidak lagi terjadi hal-hal yang terjadi seperti saat ini. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini, termasuk memburu pelaku penadah buah sawit curian dari kedua tersangka. Kedua tersangka terancam kurungan penjara selama 7 tahun penjara. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seorang pria pengusaha melaporkan rekan bisnisnya ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan. Korban mengalami kerugian hingga 4,2 miliar rupiah.
Seorang pengusaha bernama Arifin Tio Riman melaporkan rekan bisnisnya sendiri ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan atas dugaan penipuan dan penggelapan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2002 lalu. Korban Arifin dan terlapor atas nama Henry membeli sebidang tanah untuk menjalankan usaha bersama. Namun keduanya diduga tidak sejalan atau selisih paham. Korban lalu berusaha membeli tanah tersebut dari terlapor Henry dengan nilai 4,2 miliar rupiah. Ketika uang sudah dibayarkan, namun terlapor tak kunjung menandatangani surat balik nama tanah dengan sejumlah alasan tak jelas. Akhirnya, korban pun melaporkan ke pihak kepolisian. Ada selisih paham lah. Dengan untuk menyelesaikan masalah itu, Pak Arifin berinisiatif untuk membeli tanah itu, membayarkan separuh harta milik Henry itu kepada Henry, dan sepakati harganya sudah disepakati dan dibayar oleh Pak Arifin. Ternyata waktu ingin membuat proses pengembalikan nama lahan itu, jadi sertifikat itu bernama Pak Arifin sendiri, karena Henry sudah dibeli kan. Henry tiba-tiba mengingkari. Kalau dia sudah menerima uang sebesar 4.250 juta sesuai. Korban berharap atas laporan yang dibuat tersebut, polisi dapat menindaklanjuti dugaan penipuan dan penggelapan tersebut. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Musim kampanye menjadi ladang cuan bagi sejumlah usaha percetakan. Pada Pilkada 2024 di Kota Palembang, omset pedagang naik hingga 50% dari hari biasa karena banyak pesanan alat peraga kampanye. Sejumlah tempat usaha percetakan spanduk dan baliho di kawasan Pasar 16 Ilir Kota Palembang pada musim kampanye Pilkada 2024 ini banjir pesanan dari sejumlah calon pemimpin kepala daerah yang ikut dalam kontestasi Pilkada. Sejak dimulainya pendaftaran paslon, pesanan cetak spanduk dan baliho naik hingga 50% sejak awal September lalu. Alat peraga kampanye lain seperti kalender, stiker dan lainnya juga ikut dipesan oleh para peserta Pilkada. Meski banyak pesanan, sejumlah pemilik percetakan enggan untuk menaikkan harga. Ini agar menjaga pelanggan tak lari ke tempat percetakan lain. Di lokasi ini, harga cetak baliho dan spanduk dibanderol dengan harga Rp15.000 untuk 1 meter persegi. Namun, jika memesan dalam jumlah besar, akan diberikan diskon tambahan. Ada Pak. Kira-kira berapa itu? Kisaran 60% kurang lebih. 60%, hampir dua kali lipat lebih itu ya. Oke. Untuk cetaknya sendiri dari mana saja nih? Untuk cetaknya sendiri dari Kabupaten Musirawas, Pali, Empat Lawang, Kota Palembang. Dari sejumlah paslon ya? Iya, dari jumlah paslon. Per hari bisa mencetak berapa? Per hari kalau kita banner bisa mencetak sehari itu bisa 500 meter sampai 1000 meter. Lumayan mengalami kenaikan 40-50% dari masa kampanye sekarang. Itu banyak permintaan percetakannya dari daerah mana aja? Daerah mana aja? Banyak sih, dari Musirawas, dari daerah kita sendiri, Palembang juga ada, macam-macam. Kalau untuk harga kan biasanya percetakannya semakin banyak permintaan, harga kita turunin. Itu biasanya. Selain menggunakan hak pilihnya, para pedagang berharap pesanan akan selalu ada, meski tidak dalam momen Pilkada. Ini agar usaha UMKM di Kota Palembang tetap beroperasi. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.